Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam bertemu kembali pada kegiatan Sekolah Lapang Petani Gambut yang diselenggarakan oleh Badan Restorasi Gambut Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syahroni dari Institut Agroekologi Indonesia. Dalam hal ini diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Lapang Petani Gambut ini. Hal yang ingin saya sampaikan atau bawakan pada sesi ini adalah tentang pertanian terpadu di lahan gambut. Tentunya setelah bapak-bapak, ibu-ibu peserta Sekolah Lapang mendapat materi tentang mengenal ekosistem gambut, materi yang akan saya sampaikan ini tentunya sangat penting karena materi ini berisikan tentang materi praktis tentang bagaimana mengelola lahan gambut secara terpadu, bagaimana mengkombinasikan komponen-komponen sumber daya lokal yang ada di kawasan hidrologis gambut itu menjadi satu kesatuan siklus pertanian. Artinya ini menjadi suatu materi yang penting buat bapak-bapak, ibu-ibu petani sekalian. Baiklah, nanti saya akan menjelaskan tentang secara runut tentang apa sih pertanian terpadu, kemudian apakah pertanian terpadu itu bisa diterapkan di lahan gambut, kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa kita jalankan terkait melaksanakan pertanian terpadu di lahan gambut. Yang terakhir nanti kita juga akan mengulas tentang model-model pertanian terpadu di lahan gambut yang bisa diterapkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu petani sekalian di lahan gambut. Artinya ilmu pertanian terpadu ini menjadi ilmu tren sekarang yang sangat dibutuhkan oleh para petani, khususnya petani di lahan gambut pada umumnya di Desa Peduli Gambut. Baiklah, bapak-bapak, ibu petani peserta Sekolah Lapang Petani Gambut, saya akan memulai menjelaskan pertanian terpadu di lahan gambut dengan definisinya. Apa yang dimaksud dengan pertanian terpadu di lahan gambut? Pertanian terpadu adalah pertanian yang memadukan atau mengkombinasikan dua unsur atau lebih, baik unsur tanaman, termasuk di dalamnya aspek tanaman hutan, maupun unsur hewan, termasuk di dalamnya adalah peternakan dan perikanan, sehingga menjadi sebuah perpaduan komponen dari keduanya sebagai sebuah siklus biologis yang saling bersinergi, di mana tanaman perlu pupuk yang dihasilkan oleh hewan, sebaliknya hewan perlu pakan yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Itu makna sederhana dari pertanian terpadu. Selanjutnya, apakah pertanian terpadu ini bisa diterapkan di lahan gambut? Saya ingin menyampaikan secara sederhana bahwa lahan gambut itu proses pembentukan atau alamiahnya itu sangat memungkinkan untuk diterapkan pertanian terpadu. Kita tahu bahwa lahan gambut itu memiliki landscape yang tidak datar. Ada lahan yang bagian dalam yang secara terus-menerus berisi air. Ada lahan yang terletak di tengah. Kemudian ada lahan yang terletak di bagian atas atau dangkal. Nah, ketiga kontur ini sebetulnya menjadi satu pondasi awal bagaimana pertanian terpadu itu bisa diterapkan di lahan gambut. Di mana bagian dalam itu kita bisa jalankan dengan perikanan, di bagian tengahnya kita bisa lakukan kegiatan pertanian tanaman pangan,
Kita bisa lakukan pertanian tanaman hutan. Kemudian di bagian atas kita bisa lakukan peternakan. Jadi ketiga aspek itu bisa dipadukan menjadi satu siklus yang saling membutuhkan dari komponen-komponen itu. Nah, pertanian terpadu itu cirinya ada beberapa hal. Pertama, pola tanam yang dijalankan adalah multikultur. Semua jenis tanaman harus diupayakan ada di situ, dari tanaman hutan, tanaman buah, tanaman sayur, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian nilai konservasinya tinggi karena mengkombinasikan semua aspek yang diharuskan untuk merawat dengan baik, tidak ada asupan kimia, tidak ada input-input yang dari luar. Kemudian ciri dari pertanian terpadu juga adalah input dari luar itu sangat rendah. Karena diharuskan bagaimana pertanian terpadu itu mampu memanfaatkan potensi sumber-sumber daya lokal yang ada. Misalkan limbah pertanian, kemudian jadi pakan, kemudian pakan yang diberikan ke peternakan kita, ternak akan menghasilkan limbah yang namanya kotoran. Kotoran itu bisa diolah menjadi pupuk, kemudian pupuk ini dikembalikan ke tanaman. Ini jadi satu siklus biologis yang terpadu. Itu ciri yang bisa dilihat di praktik pertanian terpadu di lahan gambut. Setelah kita mengenal definisi pertanian terpadu di lahan gambut, kemudian bagaimana kita melaksanakan pertanian terpadu di lahan gambut itu sendiri. Pendekatannya ada dua prinsip yang harus dipahami oleh bapak-bapak ibu sekalian. Pertama, pemanfaatan sumber daya lokal untuk menekan input dari luar. Yang kedua, prinsipnya adalah bagaimana pendekatan kawasan hidrologis gambut yang dilakukan. Artinya tidak bisa spot lahan per lahan, tapi itu sebagai sebuah kawasan hidrologis gambut. Nah, langkahnya seperti apa? Ada 4 langkah yang bisa Bapak Ibu terapkan ketika mau melaksanakan pertanian lahan gambut di lahan kita. Yang pertama, memetakan zonasi kawasan yang ada di sekitar kita. Mana zonasi yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan perikanan. Mana zonasi yang bisa kita lakukan untuk kegiatan pertanian. Dalam hal ini apakah tanaman pangan, tanaman palawija atau hortikultura. Kemudian kita juga memetakan mana zonasi yang bisa untuk kegiatan atau aspek tanaman hutan. Di samping itu, mana kita memilih aspek zonasi untuk tanaman buah-buahan. Dan yang terakhir, kita harus memetakan mana aspek yang kita bisa lakukan untuk kegiatan peternakan. Nah, setelah langkah pertama itu kita bisa kuasai, baru melangkah ke aspek yang kedua. Langkah yang kedua, yakni langkah pengolahan atau rekayasa lahan. Bagaimana lahan itu ditata, tentunya dengan tahap pertama dibuka dengan tanpa bakar. Selanjutnya
teknik penataan lahan yang ada di lahan gambut dengan catatan tidak ada pengeringan, karena kalau ada pengeringan itu sangat fatal. Jadi teknik menata lahan kayak gimana? Apakah kita mau menerapkan teknik surjan atau kita menetapkan teknik penataan lahan mandala atau kebun melingkar, atau teknik hugel kultur mengumpulkan biomasa tanaman menjadi satu bedengan tanam, atau teknik kebun apung. Nah, kemudian dengan teknik pengelolaan lahan selanjutnya bisa kita lakukan cara biologis. Cara biologis ini adalah dengan cara lahan-lahan kita diberikan bahan pembenah tanah yang sifatnya bisa menambah kesuburan tanah, bisa dengan menggunakan F1 embio, mikroorganisme lokal, bikin mol. Kemudian kita setelah itu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah teknik budidaya di lahan gambut dengan menggunakan nutrisi, pupuk, pestisida yang ramah lingkungan atau ramah gambut. Nah, dengan teknik ini yang ketiga ini, maka diharapkan lahan-lahan yang kita kelola, lahan-lahan gambut khususnya, itu relatif bisa lestari keberadaannya, ramah lingkungan, rendah kimiawi, yang akan berdampak baik nantinya pada produktivitas tanaman itu sendiri. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, bagaimana menghubungkan antara komponen-komponen yang tadi sudah ada sebagai satu kesatuan sistem pertanian. Di awal saya jelaskan nanti ada zona ternak nih, kemudian ada zona tanaman pangan, tanaman sayur, tanaman hortikultura. Kemudian ada zona perairan yang diisi ikan. Nah, itu langkah terakhir, bagaimana menghubungkan menjadi satu kesatuan. Bagaimana menghubungkannya supaya ini menjadi terpadu. Kita ketahui tanaman perlu pupuk. Kemudian ternak kita, baik ternak hewan maupun ikan, perlu makanan. Ini bisa terpadu. Limbah hasil pertanian kita olah menjadi pupuk, kemudian pupuk kita berikan ke tanaman. Nah, tanaman ini akan menghasilkan limbah berupa pakan. Nah, jadi ada 4 langkah itu. Satu, tadi memetakan zonasi dari kawasan hidrologis gambut kita. Kedua, bagaimana menata dan mengelola dengan rekayasa pengelolaan lahan, baik secara fisik maupun biologis. Yang ketiga, budidaya yang ramah lingkungan. Yang keempat, menghubungkan komponen atau zona-zona yang sudah kita petakan di awal tadi. Nah, dari kombinasi ini, itulah kita bisa menggambarkan bahwa pertanian itu menjadi satu keterpaduan, tidak sendiri-sendiri. Ikan, ternak, tanaman bisa menjadi satu siklus yang tepat. Nah, selanjutnya berdasarkan potensi sumber daya lokal, model-model apa saja yang bisa diterapkan, model-model pertanian terpadu apa saja yang bisa diterapkan di lahan gambut. Cukup banyak sebetulnya model yang bisa diterapkan. Pertama, model agroforestry. Agro, pertanian, forestry, hutan. Jadi di satu bentang lahan kita bisa mengkombinasikan antara tanaman pertanian dengan tanaman hutan. Tanaman pertanian contohnya padi, sayuran, palawija, hortikultura, kita kombinasikan dengan tanaman hutan. Contohnya jelutung, kayu sungkai, dan jenis kayu lainnya. Ini jadi satu kombinasi model. Yang kedua, model yang kedua, kita
bisa sebut dengan yang dinamakan agro silvo fishery. Agro itu pertanian, silvo itu hutan, fishery itu ikan. Jadi satu bentang lahan kita berdasarkan potensi sumber daya lokal yang ada, itu bisa diterapkan mana zonasi yang buat tanaman pertanian, mana zonasi yang buat tanaman hutan, kemudian mana zonasi yang bisa kita isi dengan ikan. Itu kita sebut agro silvo fishery. Model yang ketiga adalah agro silvo pastura. Agro itu pertanian, silvo itu hutan, pastura itu ternak. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan di bentang lahan kita, di kebun kita, yang di kawasan hidrologis kita, antara pertanian, tanaman pertanian, dengan tanaman hutan, juga dengan ternak. Bisa ternak kambing atau ternak sapi, itu menjadi satu siklus. Nah, model lainnya bisa pertanian dengan perikanan, kita sebut ada mina padi ya. Jadi tanaman padi kemudian diselingi di bagian dalamnya yang ada airnya kita tanami dengan ikan, itu namanya mina padi. Artinya model-model pertanian terpadu itu sebetulnya cukup banyak ya. Tinggal bagaimana kita secara kreatif, petani-petani, bapak-bapak, ibu peserta sekolah lapang secara kreatif memetakan dulu zonasinya, sehingga nanti kita mau bikin model yang agroforestry saja yang memungkinkan. Atau justru malah lebih lengkap. Ada peternakannya, kemudian ada pertaniannya, baik tanaman pangan palawijanya, ada tanaman hutannya, juga ada perikanannya. Ini jadi satu siklus. Nah, kalau pertanian terpadu ini bisa dijalankan, sebetulnya satu, nilai ekonominya bisa sangat tinggi. Nilai ekologisnya, pelestariannya juga sangat tinggi. Nilai efisiensi modal produksinya juga bisa ditekan. Sehingga pendapatan kita bisa meningkat, kelestarian lahan gambut kita juga terjaga, kemudian aspek sosialnya, kulturnya itu juga terbangun di situ. Jadi untuk memudahkan kita menggambarkan pertanian terpadu seperti apa, saya ingin mengilustrasikannya seperti ini loh. Jika bentang lahan kita di lahan gambut sudah kita petakan zonasinya, nah kita bisa terapkan di sini ada zona hutan. Kita bisa tanami dengan tanaman-tanaman kayu, tanaman-tanaman kehutanan. Kemudian ada zona peternakan. Kita bisa isi ternak, apakah ternak kambing, ternak sapi, maupun ternak itik. Di bagian tempat lain bisa kita terapkan usaha perikanan. Ada kolam ikan di situ. Di tempat lain ada zona tanaman pangan, padi misalkan. Kemudian di sekitar pekarangan ada pertanian untuk tanaman palawija, hortikultura atau jenis sayur-sayuran. Nah, zonasi-zonasi inilah yang kita sebut sebagai pertanian terpadu. Kalau nanti kita bisa menghubungkannya satu sama lain. Bagaimana menghubungkannya? Kita bisa melihat bagaimana yang dihasilkan, limbah yang dihasilkan oleh peternakan berupa kotoran hewan bisa diolah menjadi pupuk yang akan diberikan ke tanaman, baik tanaman sayur-sayuran, tanaman hortikultura, tanaman pangan, maupun tanaman hutan. Sebaliknya, limbah hasil pertanian, tanaman pangan, tanaman sayuran, itu bisa diolah sedemikian rupa dengan inovasi-inovasi untuk menjadi pakan yang bisa diberikan ke perikanan maupun peternakan kita. Nah, ini sebetulnya yang disebut terpadu antar zonasi. Nah,
ketika keterpaduan ini bisa berjalan dengan baik, maka ada 4 hal yang bisa dihasilkan di bentang lahan kita. Satu adalah food, makanan. Yang kedua adalah feed, pakan untuk ternak kita. Yang ketiga ada fuel, energi. Apakah biogas ini bisa untuk listrik rumah tangga. Kemudian yang terakhir menghasilkan fertilizer, pupuk. Nah, kalau komponen ini dihasilkan, ini kan artinya punya nilai ekonomis ya. Kita tidak lagi membeli pupuk. Kita tidak lagi tergantung akan nutrisi-nutrisi yang berdiri di luar. Sebaliknya, pakan tidak tergantung lagi dari toko-toko pertanian, bisa dihasilkan dari siklus yang kita buat di sini. Nah, ini yang sebetulnya disebut sebagai pertanian terpadu. Pertanian yang memadukan 2 unsur atau lebih, sehingga terjadi sebuah siklus biologi yang saling bersinergi. Akhirnya kita sudah di penghujung sesi ini, sesi pertanian terpadu di lahan gambut. Beberapa hal yang paling tidak bisa kita rumuskan bersama, bapak-bapak, ibu-ibu petani peserta sekolah lapang petani gambut sudah mengerti apa yang disebut pertanian terpadu. Kemudian, apakah pertanian terpadu itu bisa diterapkan di lahan gambut? Bisa. Kemudian, bagaimana melaksanakan pertanian terpadu di lahan gambut? Tadi ada 4 langkah yang bisa kita laksanakan secara sederhana. Memetakan zonasi, kemudian teknik penataan lahan baik secara fisik maupun secara biologi. Yang ketiga, budidaya ramah gambut. Yang keempat adalah menghubungkan komponen-komponen zonasi menjadi satu keterpaduan. Kemudian Bapak Ibu juga sudah tahu model-model pertanian terpadu yang nanti bisa diterapkan di kampung kita. Apakah agroforestry, apakah agrosilvofishery, apakah mina padi, atau agrosilvopastura, atau malah justru pertanian terpadu secara utuh ya bisa diterapkan. Nah, kalau itu nanti bisa diterapkan, akan ada 4 tadi yang saya sebutkan, 4 hasil dari kegiatan pertanian terpadu. Satu, pangan. Yang kedua, pakan. Yang ketiga, energi. Yang keempat adalah pupuk. Kita berharap mulai bisa berlatih untuk mengkombinasikan 2 komponen ini menjadi satu siklus pertanian yang terpadu. Jadi harapannya kita secara praktik sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang ada di kawasan hidrologis gambut Bapak-bapak Ibu itu bisa dijalankan. Jangan pertanian konvensional yang selama ini dijalankan yang cenderung homogen, yang cenderung menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan, yang cenderung tergantung terhadap asupan-asupan dari luar, apakah asupan berupa pupuk, asupan berupa benih, maupun asupan berupa pakan. Jadi dengan cara ini paling tidak nanti kita bisa melaksanakan pertanian yang ramah gambut. Nilai ekonomi kita dapat, nilai ekologis juga berlanjut, nilai sosial juga bisa terpenuhi. Jadi itu Pak yang ingin saya sampaikan di akhir sesi ini tentang pertanian terpadu di lahan gambut. Pertanian terpadu bisa pulihkan gambut, pulihkan kemanusiaan.